Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mengagumkan. Inilah pencapaian terbesar kamu saat ini ataupun sebentar lagi. Kita akan coba lihat ya. Kita akan lihat dengan 3 kartu ini nantinya. Kita sisihkan dulu yang lainnya ya. Dan Aquarius ingat juga bahwasanya ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Baik Aquarius, aku berharap juga buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan sambung kartu buat Aquarius. Mengagumkan sekali. Inilah pencapaian terbesar yang kamu miliki. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, satu lagi kita akan ambil 3 energi di sini buat Aquarius. Oh, ya. Wow, Garden of Venus, Rest and Renewal. Di sini aku melihat beberapa dari Aquarius akan mengalami sebuah perubahan dalam hidup kamu ya. Perubahan itu pastilah mengarah kepada suatu kebaikan gitu ya. Mengarah kepada sesuatu hal yang positif ya. Karena di sini di kartu bottom of the deck ini ya, ada Rest and Renewal, Garden of Venus. Seperti halnya kamu saat ini lagi menikmati. Ada yang merasa, oh aku lagi pengen sendiri. Oh aku lagi pengen istirahat gitu loh. Oh aku capek gitu. Nah, disitulah akhirnya kamu mencoba menikmati, baik itu mungkin kesedihan, baik itu mungkin kekecewaan. Kamu lagi nikmati gitu loh. Dan sehingga akhirnya kamu menyadari saat kamu bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini, yang kamu rasakan saat ini, disitulah akhirnya kamu menemukan kebahagiaan. Ya, disitulah terlihat sebuah pencapaian terbesar dalam hidup kamu dan akhirnya kamu bisa meraih suatu kebebasan dari keterikatan rasa kekecewaan, rasa sedih dan rasa kecewa. Nah, itu ya karena pada awalnya kami tuh seperti kayak sulit untuk melepaskan atau menghilangkan rasa kekecewaan, rasa kesedihan, rasa penderitaan dan lain sebagainya. Tapi di sini ternyata saat kamu renungi, mungkin kamu juga bermeditasi begitu ya. Di situ akhirnya kamu ternyata nikmat ya. Ternyata kita harus bersyukur gitu loh. Dan dengan rasa syukur itu, itulah pencapaian terbesar kamu. Kamu bisa melepaskan. Arti kata kamu bisa healing gitu loh. Kamu bisa menyembuhkan diri kamu. Ya, itu pencapaian terbesar yang kamu dapatkan dan kamu miliki. Karena dengan kamu bebas dari rasa sakit, dari rasa kecewa, dan dari rasa penderitaan itu, ya muncullah nantinya banyak harapan, banyak kesempatan, banyak peluang ya. Oke? Jadi, Aquarius, bagi kamu yang mungkin merasa kayak oh aku sakit hati nih, aku kecewa nih. Ya udahlah biarin aja. Kamu lepaskan semua penderitaan kamu itu, kamu buang jauh-jauh ya, sehingga akhirnya kamu nantinya akan sadar, aku layak untuk bahagia. Oke? Nah, Aquarius di sini ada Piece of Plenty. Choice and your consequence ya. Nah, ini dia. Kamu punya konsekuensi dalam diri kamu. Kamu punya prinsip dalam hidup kamu dan akhirnya kamu menemukan prinsip itu. Kamu punya pilihan dalam hidup. Apakah kamu harus tersakiti terus ataukah kamu mau merasa kayak berada dalam kondisi stuck begitu? Apakah mau? Pasti nggak mau ya. Nah, pasti semua orang itu pasti pengen keluar dari semua permasalahan. Pasti pengen keluar dari keterpurukan. Nah, disitulah kamu memilih untuk meninggalkan semua kesedihan. Ya, mungkin ada ya beberapa dari Aquarius merasa seperti
aku lagi kecewa Kak, aku lagi sedih Kak, aku ditinggalin gitu ya. Dia mengkhianati aku, padahal aku itu udah kayak berkorban banyak untuk dia. Padahal aku sudah rela mati-matian sih untuk memperjuangkan dia. Tapi balasannya apa? Nah, disitulah kamu merasa kayak mungkin penyesalan dan lain sebagainya ya. Akhirnya ya nggak perlu disesali. Bahwasanya kamu sudah berjuang buat dia, kamu sudah berkorban buat dia, nggak usah disesali. Jadi karena itu sebuah pelajaran buat kamu sehingga kamu lebih waspada ke depannya dan kamu lebih mungkin memahami, oh ini pelajaran sih buat aku. Oh ini ilmu yang penting buat aku gitu loh. Ya. Dan akhirnya ke depan kamu lebih bisa untuk mawas diri gitu ya, untuk lebih selektif dan lain sebagainya. Ya mungkin kamu beranggapan, oh aku yakin saat aku kecewa ini dia bukan terbaik buat aku, pasti ada seseorang yang mungkin lebih baik lagi dari dia. Nah, seperti itu ya. Aku ya. Atau bisa juga dikatakan, itu yang aku katakan, kamu punya pilihan dalam hidup kamu. Kita itu berhak untuk memilih. Saat kamu mungkin berada di kondisi stuck keuangan juga ya. Kamu berhak untuk memilih, oh aku nggak mau stuck nih selamanya. Aku harus berusaha nih gitu ya. Apa yang harus aku lakukan? Ya mungkin bisa sih usaha kecil-kecilan ya. Apa yang bisa kamu manfaatkan? Dengan fasilitas yang kamu miliki, mungkin kamu punya handphone nih. Sekarang kan sudah banyak tuh di sosial media yang bisa menghasilkan cuan dari TikTok gitu ya, dari snack video atau dari Facebook, IG dan lain sebagainya. Itu kan bisa kamu manfaatkan. Kamu pelajari itu gitu ya. Jadi itu kan banyak tuh cara menghasilkan uang dari TikTok gitu ya dan lain sebagainya. Nah, muncullah kamu scroll terus mana yang kamu butuhkan. Nah, dari awal apa yang harus dilakukan gitu. Nah, itu bisa. Jadi intinya kamu tidak diam aja, terus bergerak gitu. Nah, di situ akhirnya sebenarnya itu adalah peluang, itu adalah kesempatan, ya. Kalau kita tekun, kalau kita punya apa kayak konsisten gitu ya, yakinlah semua itu mungkin akan kamu dapatkan. Oke. Lanjut di sini ada Eyes of the Eagle rising above the fray ya. Aku melihat kamu akan melihat kesempatan itu. Nah, itu yang aku ceritakan tadi ya. Kamu akan bisa melihat kesempatan itu. Kesempatan itu mungkin di depan mata kamu ya. Bahwasanya oh aku ada handphone nih dan aku ada aplikasi TikTok. Aku kan terus nonton nih. Aku lihat TikTok. Terus gimana supaya bisa menghasilkan uang? Nah, banyak tuh. Bagi yang mau belajar oleh oke silakan ya. Nanti aku tunjukin juga caranya ya gitu. Nah, mana tahu ada yang belum memahami, kau bisa belajar dari YouTube, dari Google dan lain sebagainya ya. Dan di situ kamu melihat sebenarnya itu adalah kesempatan, itu adalah peluang. Kalau kamu benar-benar yakin ya, maka itulah. Makanya kamu butuh sendiri saat ini, butuh memikirkan saat ini apa yang perlu kamu lakukan ke depan. Oke? Dan akhirnya pencapaian terbesar kamu akan segera kamu miliki nantinya gitu ya. Di sini ada closing door. Wow, aku melihat completion ya. Dimana akhirnya kamu bisa memahami. Aku benar-benar kayak, oh aku sudah benar-benar yakin nih. Aku harus tutup buku nih. Tutup masa lalu dan buka lembaran baru. Nah, itulah yang kamu tanamkan di dalam hidup kamu ya. Agar hidup kamu itu tidak begitu-begitu saja. Dan hasil dari meditasi kamu, hasil dari kamu menyendiri ya itu tadi akhirnya kamu sadar kalau aku harus benar-benar untuk memperjuangkan lagi ya. Nah, seperti itu. Kita akan coba lihat ya dengan kata tarot. Jadi ya mungkin kalau kamu capek, coba renungi, coba bermeditasi, kamu rasakan apa yang diri kamu butuhkan, apa yang kamu harapkan, dan apa yang kamu inginkan. Semoga itu bisa akan kamu capai. Itulah pencapaian terbesar kamu nantinya yang akan segera kamu miliki ya buat Aquarius. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca selanjutnya untuk Aquarius. Oke, kita akan ambil 3 kartu ya. Kita spill dulu zodiaknya. Oh, ada the Wheel of Fortune. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonan buat kamu. Nah, kita akan coba lihat di sini zodiak selanjutnya. Apalagi yang benar-benar kayak kuat kuat koneksinya dengan kamu ya. Ada Pisces. Ada Aquarius. Wah, Aquarius sama Aquarius ya.
ada Cancer, ada Aries. Oke, kita akan ambil 4 itu. Itu zodiak ya, yang kuat koneksinya dengan kamu. Semoga di sini ada zodiak kamu ataupun zodiak dia ya. Oke. Aku melihat ya di bottom of the deck, the Wheel of Fortune. Jelas-jelas di sini akhirnya ada perubahan dalam hidup kamu. Kamu akan bisa mencapai kebahagiaan. Karena di sini sudah terlihat ya senyum di wajah kamu. Kamu seperti merasakan nikmatnya gitu ya. Hidup begitu bahagia, hidup terlepas dari kesedihan, hidup terlepas dari kekecewaan gitu ya. Atau hidup terlepas dari orang-orang yang toksik. Akhirnya kamu menikmati. Sekarang ya, oke? Bisa saja akhirnya mungkin ya beberapa dari kamu hadirnya seseorang juga di sini aku melihat ini ya. Kamu di mana yang sudah melepaskan masa lalu, kamu sudah bisa kayak fokus ke masa depan ya. Kamu benar-benar kayak sudah tidak ingin lagi mengingat masa lalu, tapi masa lalu ini datang lagi ke kamu. Di sini ada Six of Cups. Sementara kamu sudah melupakan dia. Aku sudah melupakan dia. Benar-benar orang yang sudah menyakiti aku, orang yang sudah mengecewakan aku, ada mungkin juga orang yang menipu kamu, ya, membohongi kamu. Kamu sudah lupakan, justru mungkin kamu sudah maafkan. Karena itulah salah satu faktor di mana akhirnya kamu bisa lepas dari kesedihan. Dengan memaafkan, mengikhlaskan, ya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Saat kamu sudah melupakan, saat kamu sudah merelakan, mengikhlaskan, tahu-tahu seseorang di masa lalu itu muncul di hadapan kamu. Seakan-akan dia seperti kehilangan kebahagiaannya dia gitu loh. Karena dia tidak ingin kamu melupakan dia. Saat kamu sudah sukses melupakan dia, saat kamu sudah bahagia saat ini, saat mungkin juga kamu sudah mencapai sesuatu keinginan kamu yang terbesar ya, dia muncul. Apalagi sudah melihat kamu berhasil, apalagi sudah melihat kamu itu sudah memiliki semuanya. Dia justru kayak sedih gitu ya, dan dia merasa kayak menyesal. Kok bisa ya aku dulu mengabaikan kamu? Kok bisa dulu aku mengecewakan kamu? Ternyata kamu bisa bahagia ya saat ini. Ternyata kamu itu orang yang benar-benar layak untuk aku cintai gitu loh. Aku sudah salah selama ini mengenal kamu, memperlakukan kamu ya, begitu. Nah, ada di sini seseorang yang seperti ingin mendekat ke kamu dan mungkin bisa saja dia ingin meminta maaf begitu ya. Oke. Di sini ada Page of Swords. Nah, seseorang ini seperti mulai nih memikirkan kamu. Ya. Dan ini akhirnya ya seseorang yang memikirkan kamu ini bisa datang ke kamu. Bisa menghampiri kamu. Dan akhirnya nah, burung ini kan bisa hinggap di tangannya. Awalnya sih hanya memikirkan, tiba-tiba ya mungkin bisa saja di antara kamu dengan seseorang ini ada chemistry. Saat kamu sudah melupakan seseorang dan mungkin kamu juga sudah bahagia dengan seseorang yang memikirkan kamu. Ya mungkin ada nih orang baru gitu ya, mulai mendekat ke kamu, tetapi saat orang baru datang, orang lama ya mungkin muncul nih energinya ya. Karena mungkin dia kayak apa ya, kayak jealous gitu ya, kayak apa, kayak dia kayak marah dengan dirinya dia juga, dia cemburu gitu ya, melihat kamu bahagia dengan seseorang di sini. Seakan-akan kamu itu kayak udah bebas gitu, bebas dari kesedihan. Ya. Kita akan coba lihat di sini. Ada motivasi, ada kata-kata yang mungkin akan menjadi suatu masukan buat kamu ataupun suatu hal-hal yang menjadi pencapaian terbesar kamu ya. Kita akan coba lihat. Ada kekuatan. Tidak ada yang berkata kamu tidak boleh menangis, terluka dan kecewa. Kekecewaan, luka, dan air matalah yang membuatmu lebih kuat. Ya, Aquarius seperti itu ya. Intinya kalau kamu menangis ya silakan menangis. Kamu jangan tahan. Terkadang dengan kita mengeluarkan air mata, disitulah kekuatan kita muncul. Disitulah menjadikan diri kita itu benar-benar kayak strong banget gitu ya. Nah ini dia. Perlu terkadang kita memiliki kekuatan itu harus mengeluarkan air mata dulu, bisa harus kecewa dulu gitu loh. Jadi kita tahu nih kita itu kuat apa enggak gitu ya.
Oke? Dan kita akan coba lihat lagi di sini, apakah yang terbaca lagi? Ada ikhlas. Nah, ini tentang mengikhlaskan. Jangan bertanya kenapa aku dingin terhadapmu. Bukan begitu. Aku hanya berhenti dan berharap. Ini juga yang mungkin terjadi pada kamu, makanya kamu berpikir, oh, aku nggak boleh lagi nih berharap sama kamu, ya. Aku nggak boleh lagi nih uh, berangan-angan untuk memiliki kamu. Karena kamu sudah mengabaikan aku, kamu sudah melukai hati aku, kamu sudah menghancurkan aku, ya. Saatnya aku mengikhlaskan kamu. Disitulah akhirnya kamu merasa kayak, wah ini pencapaian terbesar aku. Aku bisa melepaskan kamu. Yang awalnya sulit sekali gitu ya. Yang awalnya berat sekali. Tapi akhirnya dengan senang hati kamu mengikhlaskan. Di situ membuat kamu merasa kayak, wah ini pencapaian aku nih. Ya, begitu. Teman, memang sangat mudah jika kita mencari teman yang bisa diajak tertawa bersama gitu ya. Namun ternyata sangat sulit menemukan teman yang bisa dijadikan sahabat untuk teman berbagi ketika kita sedih dan berduka. Sulit ya, sulit mencari teman yang benar-benar uh, kayak mirror dengan kamu atau satu frekuensi dengan kamu. Tidak hanya pasangan ya yang bisa mirror. Terkadang teman itu bisa mirror juga. Tapi kebanyakan teman itu akan senang melihat kita susah dan susah melihat kita senang begitu. Nah, seperti mungkin banyak nih orang yang iri mungkin dengan kamu ya. Seperti yang aku bicarakan di readingan sebelumnya ya. Kamu bisa lihat di readingan di kolom deskripsi ya. Aku lampirkan itu di sana. Oke? Nah, itulah. Di situ mungkin kamu menyadari nih, oh ini teman-teman yang pantas untuk aku jalin hubungan gitu ya. Oh ini teman-teman untuk aku batasi, karena mungkin ada yang toksik juga gitu. Oke? Kebenaran. Selamat, selamat atas pengkhianatanmu yang sudah membuatku kecewa. Dan terima kasih sudah mengingatkanku dan kesadaran tentangmu. Nah ini dia. Mungkin ini juga yang akhirnya membuat kamu sadar bahwasanya dia itu sudah mengkhianati kamu loh gitu loh. Dia sudah menyakiti kamu, tapi kenapa kamu masih meratapi, kamu masih sedih gitu ya, kamu masih kecewa. Itu artinya kamu masih menyimpan rasa. Nah, sekarang saatnya kamu untuk ingat gitu loh, bahwasanya dia itu bukan yang terbaik buat kamu. Inilah dia. Oke? Okay? Aquarius dan jodoh. Setelah kamu pergi, aku menjadi sadar bahwa orang baik akan bersanding dengan orang baik pula. Dan itulah, bahwasanya kamu akan ketemu dengan jodoh kamu ya, buat Aquarius. Jadi kamu jangan khawatir, kamu jangan takut ya, saat kamu ditinggalkan, saat kamu dikecewakan. Suatu saat kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar tulus terhadap kamu. Ya. Nah, itu yang terbaca di sini. Akhirnya pencapaian akan kamu miliki di sini. Pencapaian terbesar kamu. Sangat mengagumkan sekali ya. Kamu merasa kayak, oh inilah. Ini hasil pencapaian aku. Aku kagum dengan diri aku. Aku bisa mencintai diri aku. Gitu loh. Oke, Aquarius. Nah, itu yang bisa terbaca di sini buat Aquarius. Semoga apapun yang aku sampaikan, ya, kalau tidak resonate, ya, jadikanlah ini sebagai hiburan buat kamu, Aquarius. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.